Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Ya akramal khalqi ma limadha dhulu bihi siwaka indahu lil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa la yadhiqa Rasulullahi jahuka bi'idil karim mutajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim, walhamdulillah rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang sama kita muliakan, seluruh asatidzah yang hadir, Ustadz Bazyadi, Ustadz Bashir, Ustadz Nasam, Ustadz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pengurus PPH, ketua kita Bapak Martin Akbar Al-Khair,
beserta jajaran semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dari Allah. Tak lupa juga sahibil bait Mas Mus, Bapak Mustafa sekeluarga, mudah-mudahan diberikan keberkahan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah kasih kita selalu sehat, panjang umur, amin, dalam taat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dalam tiap urusan yang ada pada diri kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita baca kita salatul Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita mohon dapat ijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khataya. Ada 4 hal, saya sampaikan sudah di taklim sebagian. Ada 4 hal ketika seseorang memiliki 4 tersebut, kamula islamuhu, maka bisa sempurna Islamnya. Walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi, bahkan meskipun dari ujung kepala sampai ujung kakinya khotoya, ada kesalahan-kesalahan. Apa yang 4 itu, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, as-sidqu, jujur. Ini sering disampaikan ya, as-sidqu. Kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jujur itu membawa orang kepada kebaikan. Kebaikan menghantarkan dirinya ke dalam surga. Sementara dusta ini menghantarkan seseorang kepada kejelekan, dan kejelekan menghantarkan dirinya ke neraka. Naudzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur atau benar ini penting. Bahkan Allah katakan, wa kunu ma'as sadiqin, bergaulah kamu kepada orang-orang yang benar, yang jujur. Bahkan nama yang paling kita hafal dari sekian nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, julukan yang kita kenal dari sekian julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal itu paling masyhur adalah Al-Amin. Apa namanya? Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini setiap kali berbicara kepada orang lain, maka yang disampaikan tentang Rasulullah, jangankan 1 huruf, 1 titik sekalipun tidak pernah ada dusta yang terucap. Ini saking Sayyidina Abu Bakar begitu percayanya pada Nabi. Bahkan ketika ramai dibicarakan di Makkah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini
difitnah, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai ini dan itu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar satu-satunya orang mungkin saat itu yang tidak sedikit pun percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang banyak saat itu. Gara-gara dia, Sayyidina Abu Bakar banget percaya pada Al-Amin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau yang cuma percaya kepada beliau, Sayyidina Abu Bakar yang percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dijuluki As-Siddiq. Nah, yang dia percaya sama orang ini dijuluki As-Siddiq, gimana orang yang dipercaya? Kalau orang yang ini diri saya percaya kepada si A disebut si jujur misalnya, lah gimana gimana orang yang kita percaya? Artinya gimana Rasulullah, kedudukannya luar biasa, kejujurannya. Mengapa disampaikan As-Sidq di awal dalam hadis ini, hadirin? Sebab bicara dusta ini makin hari pasti makin banyak, ya. Apalagi pejabat-pejabat kita makin kesini. Musim pemilu, mereka pakai ini pakai itu, cara-cara dusta dilakukan. Ya, apa yang lucu juga kalau ya kita nggak bicara itulah. Yang penting jangan milih yang itu lagi. Ya. Nah, ini hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang bahkan kejujuran ini menjadi barang langka. Mahal jujur itu sekarang. Jadi barang langka. Sampai-sampai orang yang biasa dakwah ini juga tidak sedikit yang suka dusta juga hadir. Karena itu, ma'asyiral hadirin rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, jujur ini berat tapi wajib diusahakan. Jujur ini berat tapi wajib dilatih. Dari sekarang kita hampir-hampir sama anak kita bohong mulu, sama anak sudah. Sini ada setan loh, ada setan. Kan gitu ya, benar ya? Benar, bapaknya bisa ngeliat apa enggak? Itu udah bohong. Sama anak, sama bini, wah udah lain lagi urusan. Ya sama bini udah sering banget bohong. Tapi insya Allah bohong sama bini boleh. Kapan? Kapan bolehnya? Pertama, ya memuji istri itu boleh. Lu pokoknya cewek paling cakep sedunia. Ya, padahal di RT dia juara 3. Ya, di lingkungan RT cuma juara 3 misalnya. Tapi kita bilang lu pokoknya cewek paling cakep sedunia. Tuh, nih hadir. Ini bohong apa bener? Bohong bener ya. Bohong bener-bener bohong nah itu namanya. Ya, nih hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bohong boleh kapan? Kalau ada orang yang minta pertolongan sama kita berkaitan dengan nyawa. Satu contoh misalnya ada orang lari karena dikejar massa ke rumah kita. Massa tanya, tadi ada orang kesini nggak ada. Padahal ada. Bener nggak ada? Nggak ada. Kenapa? Sebab ini menyangkut nyawa. Gitu ya. Jadi dua dusta yang dibolehkan. Kalau jujur terhadap sesuatu itu juga jangan terlalu jujur, saudara. Jujur itu wajib. Tapi kalau semuanya harus dikatakan juga nggak boleh. Misalnya kita ngobrol sama teman, bini gua romana kagak enak banget sekarang, misalnya. Ini nggak boleh nih urusan begitu, urusan kasus diceritain, nggak boleh. Jujur nggak tuh? Jujur benar, tapi itu nggak boleh. Atau
berbicara tentang kejelekan tetangganya, jujur dia sampaikan. Saya punya tetangga, wah lagunya pengik banget, diajak ngaji susah banget, ini dan sebagainya misalnya. Hadirin, ini jujur tapi nggak boleh disampaikan. Jujur yang total itu ketika aib, ya. Kalau bicara kebaikan boleh kita sampaikan, tapi kalau bicara keburukan jangan. Bicara keburukan itu boleh kapan? Waktu di persidangan, lagi sidang, kita jadi saksi, saudara saksi misalnya, yang ditanya diem ya, orang bego, jangan, ya. Saudara saksi, apa benar saudara mengenal si A? Iya, saya kenal. Apa benar si A melakukan ini? Oh enggak, dia orang baik nih mah. Padahal dia lihat nih orang bunuh dan sebagainya misalnya. Karena takut yang ngerasa daripada ntar saya dosa jelek-jelekin orang begitu. Kalau urusan di saat persidangan, kejelekan tumpahkan semua saat itu. Tapi jangan dijelek-jelekin, dalam arti kejelekan yang jujur. Ya? Artinya keburukan yang dilakukan oleh orang lain yang sepengetahuan kita sebagai saksi, itu nggak boleh tutup-tutupi, ya nggak enak. Terus juga aib itu boleh juga disampaikan kapan? Kalau kita butuh solusi. Datang misalnya ke rumah Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, gitu. Ke rumah Ustaz mana yang kita pengen, yang kita obrolin, misalnya Ustaz saya punya masalah ini, ada apa masalahnya? Saya punya teman begini gini diceritain jeleknya, saya harus bagaimana? Nah ini boleh. Sebab kalau kita sampai ke rumah Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz, saya ada masalah ini. Apa masalahnya? Pokoknya Ustaz nggak usah tahu, yang penting saya harus bagaimana? Lah bagaimana? Lah dia belum sampaikan apa-apa, saya harus bagaimana? Nah ini hadir, jadi harus disampaikan urusan itu. Ya. Tujuannya termasuk tadi urusan-urusan rumah tangga boleh, kalau untuk mencari sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan berumah tangga, ya, dengan catatan. Cuman kan kadang-kadang yang namanya mulut susah, kalau kejelekan udah pasti sering banget ditambahin, tapi kalau kebaikan selalu dikurang-kurangin. Itu ya, itu yang mulut kita. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur ini berat. Satu kali dia dusta setelah menjaga kejujuran yang panjang, satu kali dia dusta, maka selamanya dia nggak percaya. Ya kayak kemarau panjang hilang dengan satu kali hujan. Kita percaya buat sama dia. Dia sekali waktu bohongin kita, padahal sekali doang bohonginnya, besok-besok nggak percaya udah kita. Kan rata umum kita begitu hadirin. Dan kalau bicara kebaikan lebih banyak kebaikannya mungkin, ya. Ada cerita itu orang apa, ngembala kambing ya, karena sepi dia teriak, tolong ada serigala yang mau makan kambing saya. Orang kampung datang, dia tawa tuh ngembala, maaf ya gue bohongin, nggak ada tanya, serigalanya nggak ada. Orang kampung udah yang bawa parang, bawa macam-macam, ya balik lagi sewot mereka. Besoknya begitu lagi, tolong, dia datang lagi orang kampung, ya padahal serigalanya nggak ada. Nah di hari ketiga serigala bener-bener ada, dia tolong, orang kampung apa katanya? Bodoh amat ah, kemarin udah 2 kali gue dibohongin. Nih hadirin gara-gara bohong tuh, ya, makanya jangan sampai seseorang ini ya menjadi orang yang mudah untuk berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, asyukur, bersyukur. Kan ibadah yang nggak ada ngasonya itu syukur. Ibadah yang nggak pernah berhenti itu syukur. Habis kita baru bersyukur, udah datang lagi nikmat gitu ya. Kita baru pengen kita baru pengen bersyukur karena dapat kacang rebus.
Ya belum sempat bersyukurnya belum berhenti, udah ada ayam bakar. Ya kan kita nggak tahu gitu ya hadirin. Ini kan makanya rasa syukur nggak ada berhentinya, nggak ada berhentinya. Antum keluarkan nafas, alhamdulillah. Antum tarik nafas, alhamdulillah lagi. Keluarin lagi terus, nggak ada berhentinya rasa syukur. Maka ibadah yang selalu ada, insya Allah itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarul hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jaminan orang yang ketika dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang syukur wa ita'adana rabbukum, ini masyhur ayat kita tahu. Orang yang bersyukur kepada Allah, la azidanakum. Makna la azidanakum adalah lam taukid, pasti. La azidanakum, pasti aku tambahkan. Nggak ada orang yang nggak bersyukur, ya. Nggak ada orang yang bersyukur ini hancur hidupnya, nggak ada. Semakin dia bersyukur, semakin apa? Cuma kan persoalan syukur di kita itu persoalannya apa sih? Lah saya bersyukur mulu tapi kagak maju-maju. Persoalannya karena kita rasa syukur cuman sebatas mulut, yang maju akhirnya mulut doang. Iya. Sementara kita punya raga, ini tubuh, nggak belum kita tunjukkan di hadapan Allah rasa syukur kita. Dengan apa? Orang yang bersyukur kepada Allah, amanu wa amilus salihat. Keimanannya dan perbuatan-perbuatan baiknya itu bukti dia bersyukur kepada Allah. Apa keimanannya? Dia tambahkan ibadahnya, dalam arti ibadahnya yang kemarin kurang rajin dirajinin lagi. Ya, apapun, ibadah apapun. Kemudian amilus salihatnya, perbuatan baiknya ini bimakna hablum minan nasnya. Ya, silaturahmi. Tapi alhamdulillah budaya silaturahmi di BPH ini makin terbangun lah, insya Allah. Cuma ini perlu memang lebih luas lagi silaturahmi kita, lebih luas lagi. Kadang-kadang kan kita silaturahmi kalau ada perlu doang, sudah. Lah ke rumah Ustadz Pak, ada perlu doang. Iya, hadir. Kadang-kadang Ustadz dijegat di mana nih, gue mau ngundang dia hadir. Iya kan begitu, bukan orang sini. Nah hadirlah ya. Ya, nah oleh karena itu silaturahmi penting. Cuman kadang saking jarangnya kita silaturahmi, tiba-tiba ada orang datang ke kita nih, ke rumah kita. Pasti kita tanya, tumben ada perlu apa ini? Kan begitu ya? Padahal nggak ada perlu apa-apa, cuman pengen silaturahmi, cuman karena nggak biasa. Saya misalnya ujuk-ujuk datang ke rumah Mas Joko, misalnya ujuk-ujuk datang ke rumah Mas Joko. Tumben ini Ustaz, ada apa kemarin? Lah, apa? Saya mau silaturahmi. Kan bisa saja ditanyakan sebab apa jarang datang sayanya. Mas Joko kan tiap bulan datang ke tempat saya, jengukin anaknya. Ya hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini silaturahmi budaya penting. Pengen orang panjang umurnya silaturahmi jangan. Umurnya nggak manfaat. Orang silaturahmi setidaknya yang paling indah dia tidak perlu, tetapi hanya semata-mata untuk mempererat ukhuwah persaudaraan. Nih makanya PPH dibuat keliling untuk silaturahmi. Kalau bukan karena pengajian, siapa yang mau mampir ke Masmus coba? Ya, kalau bukan karena pengajian, siapa yang mau mampir ke rumah Masmus? Paling kalau lagi acara doang, punya duit mau pesen nasi bok, baru ke sini kan gitu. Kalau nggak ada, ilok nyampe sini nggak bakal hadir. Kita bisa mampir ke tempat-tempat jauh jamaah kita nih satu demi satu. Sebab apa? Majelis taklim. Tanpa itu belum tentu kita ujuk-ujuk datang. Enak kita kalau hadir majelis taklim silaturahmi dengan cara ini, nggak bawa apa-apa, pulang suka bawa apa-apa, kan gitu. Ya, berangkat nggak bawa apa-apa, kadang-kadang pulang suka bawa apa-apa. Siapin Mas Bos. Ya, hadirin Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi silaturahmi penting.
Orang yang bersyukur kepada Allah itu bagian dari cara dia menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Lu dijadikan manusia, bagaimana bersyukurnya? Manusia makhluk yang seharusnya punya banyak saudara. Saya menarik kemarin itu ada kejadian di Tambun Selatan. Mas Joko ketemu dengan siapa? Pak apa itu? Kan hasil silaturahmi, saudara. Iya nggak? Siapa yang tahu? Allah punya urusan. Nah ini pentingnya silaturahmi, masya Allah. Bab itu hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, asyukur. Yang ketiga, al-haya, rasa malu tumbuhkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Nabi itu adalah orang yang sangat pemalu, sementara kita orang yang malu-maluin. Nabi sangat pemalu. Sampai kalau kesingkap dia punya betis sedikit, masya Allah, malunya, mukanya memerah, malu, betisnya doang kelihatan. Kita dengkul notot, bodoh amat. Bukan orang sini. Ya hadirin. Ya. Sebab apa? Ini bagian syadidul haya. Al haya min syu'bati minal iman, bagian daripada iman. Jadi ngaji mah enggak ngaji malu. Tapi apa? Ngaji malu, enggak ngaji enggak malu. Ini terbalik. Kita kalau enggak ngaji harusnya malu kalau enggak ngaji. Orang Islam enggak ngaji, malu. Orang Islam enggak baca Quran, malu. Punya Quran enggak dikepet-kepet, malu. Punya tasbih gantung doang, malu. Ya, hadirin subhanahu wa ta'ala. Tasbih kadang sekali dipakai dikalungin doang. Ya dibaca agak, ya Allah, naudzubillah dah. Ya, bukan orang sini. Ya, hadirin. Yang terakhir. Ya, kalau udah terakhir udah girang aja dah. Ya. Yang terakhir, hadirin subhanahu wa ta'ala, wasnul khuluq. Dia punya akhlak makin baik. Mas Mus, alhamdulillah. Yang ngadain ini mumpung acaranya masih nuansa maulid, dia baca maulid. Supaya apa? Tumbuh kecintaan pada Nabi. Kalau cinta sudah pada Nabi, akhlak insya Allah dikit. Kalau banyak ribet berubah, dikit saja berubah. Setidaknya itu untuk kita luar biasa. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira 4 hal ini penting untuk bisa kita miliki: kejujuran, rasa syukur, rasa malu, dan juga akhlak yang mulia. Ketika 4 ini sudah kita miliki, kata Nabi, kamulai Islamu, maka keislamannya bisa menjadi sempurna. Nah, mudah-mudahan hadirin subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita sehat terus ya, dalam taat, semakin dipanjangkan umur semakin baik kita dalam kehidupan kita, semakin kita dekat dengan majelis harapannya, tentu semakin dekat diri hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ijabah doa kita. Ala hadhihi niyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal ya rabbana ya karim ya ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول